Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Putra, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan analisis biaya dan manfaat dari proyek pengembangan sistem informasi apartemen Unsri yang saya buat. Di sini, saya sudah membuat tabel biaya dan manfaat. Untuk rincian biaya, itu terbagi menjadi biaya pengembangan dan biaya operasi atau pemeliharaan. Di tahun ke-0, biaya hardware sebesar 13.750.000, biaya software 14.500.000, biaya brandware sebesar 113.650.000. Untuk biaya operasi atau pemeliharaan di tahun pertama itu 10 juta, di tahun kedua 15 juta, di tahun ketiga 20 juta. Hingga total biaya yang didapat untuk tahun ke-0 itu 141.900.000, tahun ke-1 itu 10 juta, tahun kedua 15 juta, dan tahun ketiga 20 juta. Lanjut ke rincian manfaat terbagi menjadi dua juga, yaitu manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Untuk manfaat wujud itu terbagi menjadi dua, yakni pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi. Di tahun pertama, pengurangan biaya operasional sebesar 15 juta, di tahun kedua 25 juta, dan di tahun ketiga sebesar 35 juta. Untuk peningkatan efisiensi, di tahun pertama sebesar 10 juta, di tahun kedua 20 juta, di tahun ketiga 30 juta. Hingga didapat total manfaat wujud maksud saya, untuk tahun pertama sebesar 25 juta, tahun kedua 45 juta, dan di tahun ketiga 65 juta. Yang kedua, manfaat tidak wujud terbagi menjadi dua juga, yakni peningkatan pelayanan dan peningkatan pengambilan keputusan. Di tahun pertama, peningkatan pelayanan sebesar 10 juta, di tahun kedua sebesar 20 juta, dan di tahun ketiga sebesar 30 juta. Untuk peningkatan pengambilan keputusan, di tahun pertama sebesar 7.500.000, di tahun kedua 17.500.000, dan di tahun ketiga 27.500.000. Hingga didapat total tidak wujud sebesar 17.500.000 di tahun pertama, 37.500.000 di tahun kedua, dan 57.500.000 di tahun ketiga. Sehingga didapat total manfaat untuk tahun pertama sebesar 42.500.000, untuk tahun kedua 82.500.000, dan tahun ketiga 122.500.000. Kemudian proceed atau selisih dari TM atau total manfaat dan TB atau total biaya untuk tahun pertama sebesar 32.500.000, di tahun kedua 67.500.000, dan di tahun ketiga 102.500.000. Baiklah, kita masuk ke analisis. Yang pertama adalah analisis payback period. Perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 sebesar 141.900.000 dikurangi dengan profit pada tahun pertama sebesar 32.500.000, sehingga didapat sisa biaya sistem pada tahun pertama sebesar 109.400.000. Kemudian dari sisa tersebut dikurangi kembali dengan profit pada tahun kedua sebesar 67.500.000, sehingga didapat sisa biaya sistem pada tahun kedua yakni 41.900.000. Maka perhitungan sisanya adalah sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar 41.900.000 dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama yakni 109.400.000 dikali dengan 1, didapat 3,038 tahun maksud saya. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya adalah 2,38 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik imbas atau break even point pada waktu 2,38 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Analisis kedua yakni return on investment. Pada metode ini, persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sebesar 141.900.000, biaya pengadaan sistem tahun ke-1 sebesar 10 juta, biaya pengadaan sistem pada tahun kedua sebesar 15 juta, dan biaya pengadaan sistem tahun ketiga sebesar 20 juta. Hingga total biaya yang didapat adalah 186.900.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun ke-1 sebesar 42.500.000,
pada tahun total manfaat pada tahun kedua sebesar 82.500.000 dan total manfaat pada tahun ketiga sebesar 122.500.000. Didapatkan total manfaat adalah sebesar 247.500.000. Perhitungan ROI adalah total manfaat kurang total biaya per total biaya dikali 100%, sehingga didapatkanlah angka 32,42%. Artinya, sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 28,41% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan. Untuk analisis ketiga, yakni Net Present Value, perhitungan analisis NPV sebagai berikut, yakni minus nilai proyek ditambah prinsip 1 per 1 plus I% pangkat 1 ditambah prinsip 2 per 1 plus 1% pangkat 2 plus prinsip N per 1 plus I% at N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun adalah minus 141.900.000 ditambah 32.500.000 per 1 plus 0,15 pangkat 1 ditambah 67.500.000 per 1 plus 0,15 pangkat 2 plus 102.500.000 per 1 plus 0,15 pangkat 3. Didapatkan hasil Rp4.795.980,93. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp4.795.980 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kemudian metode keempat, yakni metode tingkat pengambilan internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proceed yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sebesar Rp4.795.980,93 atau nilai NPV positif. Untuk I2 dengan besar 20%, perhitungannya sama seperti NPV yang pertama, didapatkan hasil minus Rp8.624.537,04 atau nilai NPV negatif. Maka perhitungan IRR seperti di atas, yakni 15% ditambah 20% dikurangi 15% dikali 4.795.980,93 per NPV 1 dikurang NPV 2. Setelah dihitung, ternyata nilai IRR sebesar 16,79%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 16,79% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Itu saja untuk analisis biaya dan manfaat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.